Lagaknya tawarkan proposal kekuatan gabungan di Laut Cina Selatan. Nyatanya, Cina hanya delegasi ke Indonesia. Belakangan wilayah Laut Cina Selatan tengah menjadi sorotan internasional. Hal itu dikarenakan adanya ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat. Tentunya ketegangan itu ikut mempengaruhi negara-negara di sekitar wilayah perairan Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan tidak terhindarkan juga menyakiti dan melanggar kedaulatan Indonesia, bahkan meskipun Indonesia terapkan politik bebas aktif. Sebuah gagas pendapat dari Aristio Rizka Darmawan, seorang dosen pengajar Universitas Indonesia, yang ditulis di The Maritime Executive menyebutkan jika Cina tidak akan berhenti ingin menguasai Laut Natuna. Pemerintah selama ini telah dipastikan posisinya terkait urusan Laut Cina Selatan, memegang prinsip teguh bahwa Indonesia hanya ingin mempertahankan pertahanan dan keamanan wilayah tersebut. Namun, Cina tak akan berhenti. Cina telah memberikan proposal kekuatan gabungan di Laut Cina Selatan sejak tahun 2017. Proposal tersebut utamanya mengincar Filipina dan Vietnam, tetapi Indonesia rupanya juga termasuk. Cina mengajukan pembentukan Otoritas Sumber Manajemen Spratly atau SRMA dengan keanggotaan tidak hanya negara yang terlibat sengketa, yaitu Brunei, Cina, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, tetapi juga Indonesia. Padahal, apa hak Indonesia terhadap Pulau Spratly? Langkah Cina yang serba penuh delegasi ini dibela oleh Hua Jiaoqi di Universitas Fudan yang merilis sebuah artikel tahun lalu. Artikel yang dirilis di Journal of Contemporary East Asian Studies itu mengatakan tujuan Cina adalah memainkan peran penting membangun perdamaian dan daerah yang stabil, serta mengembangkan hubungan baik dengan negara di gugus pantai lain dan mengurangi kompetisi Cina Amerika Serikat di wilayah sengketa itu. Walaupun terdengar menarik, tetapi bekerja sama dengan Cina akan menjadi kontradiktif bagi kepentingan Indonesia untuk tidak terlibat dalam klaim negara manapun. Beijing sepertinya belum mendengar pesan dari Jakarta mengenai keengganan terlibat dengan mengajak Indonesia bergabung dengan SRMA. Publikasi terbaru dari rangkaian catatan diplomasi antara dua negara mengatakan jelas bahwa Indonesia risih dengan niat Cina dan memang perlu dirisihkan. Indonesia seharusnya tidak terlibat dengan usulan apapun dari Beijing terkait gabungkan kekuatan di Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia jelas tidak ingin mengklaim wilayah manapun di Laut Cina Selatan sehingga tidak ada kepentingan yang sama dengan Cina. Namun, Cina terus-terusan bersikeras jika zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan Natuna bertubrukan dengan klaim Nine Dash Line Cina. Indonesia selama ini telah terus-menerus menolak klaim Cina dan Indonesia telah meminta diplomasi dalam rangka mengklarifikasi klaim Nine Dash Line Cina. Namun Cina tidak pernah membalas. Dalam artikelnya, Huai Gao menulis jika Beijing memang berniat mempertahankan ambiguitas mengenai koordinasi dan dasar hukum legal mengenai Nine Dash Line. Hal tersebut merupakan cara curang Cina menghindari adanya peningkatan ketegangan dengan negara ASEAN. Interpretasi ini sepertinya terlalu murah hati, karena nyatanya Cina melakukan aksi militer di wilayah tersebut dengan bisa merusak hubungan dengan ASEAN. Tidak ada alasan untuk berharap kebijakan mengenai klaim tidak jelas atas Nine Dash Line akan segera berubah. Dan selama masih ada makna ganda seperti ini, sama sekali tidak ada kemungkinan niat baik dari Cina dalam bernegosiasi atas usulan mereka menggabungkan Cina dan Indonesia. Jika suatu saat Indonesia mau bergabung dengan SRMA, maka hak kedaulatan maritim atas zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna akan hilang. Pasalnya, akan ada pihak berwenang yang mengurusi sumber daya alam sehingga perairan Indonesia yang kaya itu akan direbut oleh Cina yang akan mulai mengeksplorasi wilayah yang mereka klaim menjadi wilayah gabungan. Langkah Presiden Joko Widodo dalam memperkuat posisi Indonesia cukup bagus, yaitu fokus dalam 3 hal: turisme maritim, energi, dan pertahanan Natuna. Jakarta memang lebih tertarik mengembangkan Pulau Natuna menjadi sumber cuan daripada bergabung dengan Cina. Tingkah Cina yang nakal menyusupi Natuna untuk memancing baik, memancing ikan maupun memancing kerusuhan telah menyebabkan meningkatnya aktivitas penegak hukum diterapkan oleh Indonesia. Tidak bisa tidak,
Kita sudah melihat Cina sebagai ancaman, sehingga jika Jakarta tiba-tiba bergabung dengan Cina, maka akan banyak pihak oposisi yang naik pitam. Inilah sebabnya Indonesia harus ingat untuk tidak bergabung dengan Cina dalam proyek Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Sementara itu, pernyataan sekaligus penolakan bernada tegas dilontarkan oleh salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju di dunia internasional belum lama ini. Hal tersebut lantaran Indonesia selalu dikaitkan sebagai kunci kemenangan bagi negara yang berperang di Laut Cina Selatan. Bahkan beberapa negara besar dengan kekuatan militer mumpuni kini sedang memepet Indonesia untuk diizinkan bangun pangkalan militer. Pangkalan militer tersebut sedianya akan menjadi basis kekuatan tambahan bagi mereka bila perang terjadi di Laut Cina Selatan. Para Menteri Luar Negeri Asia Tenggara atau ASEAN memulai serangkaian KTT regional yang diharapkan akan mengupayakan kolaborasi untuk melawan ancaman global dan mencoba meredakan persaingan dua ekonomi terbesar dunia. Rusia, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan India termasuk di antara mereka yang bergabung secara jarak jauh pada acara yang diselenggarakan oleh Vietnam yang akan mencakup Forum Keamanan 27 negara. Acara ini dihelat seiring meningkatnya kekhawatiran tentang retorika dan konflik yang tidak disengaja dan tentang negara-negara lain yang terjebak dalam keributan sengketa wilayah. Landscape geopolitik dan geoekonomi regional termasuk Laut Cina Selatan menyaksikan peningkatan volatilitas yang merugikan perdamaian dan stabilitas. Demikian kata Perdana Menteri Vietnam Nguyen Quoc Phuc dalam pembukaan KTT tersebut. Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh mengatakan peran hukum internasional dan lembaga multilateral sangatlah penting. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam sebuah wawancara dengan Reuters memperingatkan Amerika Serikat dan China agar tidak melibatkan negara-negara ASEAN dalam pertempuran geopolitik mereka. Amerika Serikat telah berbicara keras menentang China atas perdagangan, teknologi, dan perilaku maritimnya. Tak hanya itu, Presiden Donald Trump juga telah mengumandangkan sikap kerasnya kepada China menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat lalu. Washington menuduh Beijing menindas negara tetangganya dengan mengirim kapal ke dekat operasi energi lepas pantai mereka, mengambil kesempatan dengan mengadakan latihan militer di lokasi yang disengketakan saat negara tetangga memerangi wabah virus corona. Namun, China mengatakan tindakannya sah. Sejak pertengahan Agustus, Amerika Serikat telah berulang kali membuat marah China dengan mengirim kapal perang ke Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan yang sensitif, serta menerbangkan pesawat pengintai di atas lokasi latihan tembak langsung China. Amerika Serikat bahkan memasukkan 24 entitas China ke daftar hitam atas keterlibatan mereka dalam membangun dan memiliterisasi pulau buatan.